Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Syafa rahimakumullah, kami doakan semoga sahabat semua selalu dalam keadaan sehat, Allah mudahkan segala urusan, serta Allah lancarkan rezeki sahabat. Amin ya rabbal alamin. Setiap makhluk hidup yang bernyawa pasti akan merasakan kematian dan nantinya akan berada di alam kubur. Tidak ada yang mengetahui secara pasti kapan kematian itu akan menghampirinya. Ketika tiba saatnya, hanya amal solehlah yang dapat menemani kita. Manakala hanya amalan buruk yang dibawa, maka dipastikan azab atau siksa kubur yang bakal diterima. Namun sahabat beriman, sebelum kita lanjut, yuk bantu like dan subscribe channel Syafa Official agar kami tambah semangat menyajikan berbagai konten Islami menarik lainnya. Dan jangan lupa untuk membagikan ke teman-teman sahabat semua. Dan perlu kita ingat, banyak manusia yang sudah berpindah ke alam kubur ingin kembali ke dunia untuk bersedekah dan beramal soleh. Namun sayang, dia sudah berada di alam kubur. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Munafikun ayat 10 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Sadaqallahul azim. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematianmu kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata dan menyesali, Ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasba'ul mayyita thalathah fayarji'u thnani wa yabqa ma'ahu wahid. Yasba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Yang artinya, yang akan mengikuti mayit sampai ke kubur itu ada 3. 2 akan kembali dan 1 tetap bersamanya di dalam kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta dan amalnya. Dan yang kembali adalah keluarga dan harta-hartanya. Sedangkan yang tetap bersamanya di dalam kubur adalah amal perbuatannya. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6514 dan Imam Muslim nomor 2960. Demikian hal yang sama juga disampaikan oleh Ali bin Muhammad Abul Hasan Nuruddin Al-Mala Al-Harawi Al-Qari yang menyatakan bahwa seseorang ketika mati ada 3 yang mengikutinya hingga ke kuburnya. Yang pertama adalah keluarganya, yaitu anak dan kerabatnya, begitu pula sahabat dan kenalannya. Yang kedua adalah hartanya, seperti budak laki-laki atau perempuannya, juga hewan tunggangannya. Dan yang ketiga adalah amal perbuatannya, yaitu amal baik atau buruk yang pernah ia lakukan. Keluarga dan harta tadi akan kembali, dan yang tersisa hanyalah amalnya yang menemaninya di dalam kubur. Hal ini tertuang dalam Mirqa Al-Mafatih Syarah Misika Al-Masabih dan dinukil dari Fatwa Al-Islam Sual wal Jawab. Sahabat beriman, dan jangan sampai kehidupan yang kita jalani di dunia ini dilarutkan oleh harta, anak dan keluarga kita,
sampai-sampai kita melupakan kampung akhirat sebagai tujuan akhir kita. Dan ketahuilah sahabat, kelak hanya amal kebaikan yang kita perbuat selama hidup di dunia yang akan menyertai kita hingga ke negeri akhirat. Anak, istri dan harta, keluarga dan tetangga kita akan meninggalkan kita ketika kita mati. Setelah kematian, satu-satunya yang tetap terhubung dengan kita adalah amal perbuatan kita selama hidup di dunia. Sahabat beriman, seperti yang telah kita sampaikan tadi, kelak akan ada dalam tanda kutip teman yang dia tidak hanya menemani di dunia, tapi ia akan menemani hingga ke kampung akhirat, dan ia adalah amal perbuatan kita. Teman di sini maksudnya adalah beberapa hal yang nantinya akan menemani si mayit sampai ke alam kubur. Ketika seseorang meninggal dunia, sebenarnya ia tidak harus sendiri di dalam kubur saat menghadapi pertanyaan para malaikat. Bagi orang yang meninggal dunia, bisa membawa teman-teman karibnya, sahabat-sahabat sejatinya, dan keluarga-keluarga terbaiknya. Mereka akan dengan ikhlas jadi teman si mayit dan akan menghibur sahabatnya di dalam kubur, sehingga ia menjadi senang. Mereka akan membawakan cahaya agar kuburnya menjadi terang, menyiapkan wewangian, menaburkan bunga, serta melapangkan rumah terakhirnya, memakaikan pakaian sutra. Mereka juga akan membantu menghadapi pertanyaan para malaikat, yaitu malaikat Mungkar dan Nakir. Kelima teman ini akan menjelma menjadi teman yang rupawan, yang akan selalu menemani dan menjagamu di dalam kubur. Bagi orang yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama, di dalam kubur nanti, sholat akan berjaga dari azab di bagian kepala si mayit. Yang kedua, zakat akan berjaga dari azab di sisi kanan. Kemudian ibadah puasa, ia nantinya akan berjaga dari azab di sebelah kiri. Kemudian amal soleh yang berjaga dari azab di kedua kakinya. Dan yang terakhir adalah bacaan ayat suci Al-Quran yang pernah dibaca oleh si mayit selama hidupnya. Nantinya ia akan berjaga pada bagian tubuh lainnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah. Kemudian didatangkan malaikat dari arah kepalanya untuk menyiksa. Maka sholat berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Kemudian datang malaikat dari arah kanannya untuk menyiksa. Maka zakat berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Kemudian datang malaikat dari arah kirinya untuk menyiksa. Maka puasa berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Kemudian datang malaikat dari arah kakinya untuk menyiksa. Maka amal soleh dan segala perbuatan ma'ruf lainnya berkata, "Tidak ada jalan dari arahku untukmu." Hadis riwayat Imam Ahmad. Sahabat syafar rahimakumullah, demikianlah hal yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai bertemu di bahasan video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.